Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Guleh di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan lagi kesaksian seorang artis TikTok yang bernama Zela. Di mana teman-teman sekalian, sangat luar biasa sekali kisah hidupnya. Secara pribadi saya diberkati dan teman-teman juga bisa berkunjung di channelnya Ruang Zela. Itu nama channelnya teman-teman sekalian, silahkan subscribe. Di mana ada banyak sekali hal-hal yang baru kita bisa dapatkan dari sosok Zela. Dia punya kesaksian yang menurut saya sangat spektakuler, di mana dia mendapatkan sesuatu hal yang pas dan tepat dalam hidupnya. Dia mengambil keputusan untuk ikut juru selamat yang bernama Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Teman-teman, dia menonton The Passion of Christ. Ini sebuah film Tuhan Yesus yang diliris, yang dibuat oleh Amerika kalau nggak salah teman-teman sekalian. Itu sangat luar biasa. Dan teman-teman kalau tonton memang harus siapkan mangkok untuk tampung air mata gitu ya. Tisu, karena saudara akan tersentuh. Dan ketika saudara akan belajar dari kitab suci, dari Alkitab tentang penderitaan daripada Yesus Kristus, Anda pasti akan tahu bahwa dia bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih, yang penuh dengan cinta bagi ciptaannya yaitu manusia. Sehingga dia mengambil rupa seorang manusia. Taat sampai mati di kayu salib. Tetapi dia tidak mati selama-lamanya. Dia bangkit pada hari yang ketiga yang membuktikan bahwa dia adalah Allah. Teman-teman sekalian, saya diberkati dengan kesaksian daripada saudari Zela. Dan saya ingin berbagi lagi kepada saudara supaya kita sama-sama diberkati. Dan saudara yang belum pernah menonton The Passion of Christ, silakan cari di YouTube, silakan cari di media sosial, Anda akan dapatkan. Dan tonton secara pribadi. Maka saudara akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Terima kasih, kita langsung melihat videonya yang ada berikut ini. Di Jumat Agung ada kisah yang spesial di hidup Mbak ya. Ada banget. Jadi aku kan memang sudah suka lagu rohani dan denger khotbah rohani, terus juga memang suka live nyanyi lagu rohani itu dari akhir tahun lalu. Terus Jumat Agung, waktu Jumat Agung malamnya itu aku kebetulan lagi live, terus nyanyi, dan aku tuh tanya, aku dulu tuh sering nanya sama followersku sama yang nonton tuh, Jumat Agung itu apa sih? Terus nanya-nanya lah pokoknya kayak, oh Jumat Agung tuh emang tanggal berapa? Kenapa? Terus kayak Paskah itu apa gitu-gitu loh. Aku suka tanya-tanya kayak gitu. Terus beberapa viewersku itu ngasih info kan. Terus ada juga salah satu yang bilang gini, kakak kalau pengen tahu tentang Yesus tuh kakak coba deh tonton. Pokoknya kalau nggak salah dia ngomongnya kalau mau tahu tentang Yesus atau kalau mau tahu tentang pengorbanan Yesus itu kakak coba tonton film Passion of the Christ. Oh gitu ya. Terus aku bilang, kamu DM aku dong, kasih tahu judulnya apa gitu loh, diketikkan takut lupa ya. Oke kan, nanti aku DM, dia bilang gitu. Nah beres dari live itu dia DM tuh ngasih tahu judulnya, ini kak judulnya, oke nanti aku tonton deh, aku bilang gitu. Besok paginya bangun-bangun itu kan aku memang ada teman yang buat aku sharing tentang rohani gitu ya. Aku tanya ke dia, kamu pernah nonton film Passion of the Christ nggak? Terus dia bilang, pernah, udah lama banget, kata dia bilang gitu kan. Oh gitu, itu film lama ya, aku bilang. Iya, tadi malam aku live terus ada orang yang ngasih tahu coba nonton film itu. Emang filmnya gimana? Itu tentang perjuangan Yesus. Waduh, kamu kalau nonton itu pasti nangis tiap hari. Wah, aku penasaran kan digituin. Terus niat aku kayak yaudah deh nanti malam atau siang aku nonton. Tapi nggak tahu kenapa aku pengen nonton saat itu juga. Jadi aku langsung buka handphoneku, aku langsung cari kan di Google tuh nonton streaming Passion of the Christ. Aku tonton terus langsung yang
pedih banget. Dan di situ aku ngambil kesimpulan, oh gini ya, yang apa, ibaratnya aku ngerasanya mungkin nih, maaf ya, aku ngerasanya umat Kristen itu masuk banget nih sama ajaran-ajaran yang dikasih tahu Tuhan lewat firman Tuhan itu, lewat Alkitab. Karena mereka tuh bener-bener kayak ngebayangin, nggak tahu gitu pedihnya tuh kayak gini ya, Yesus tuh perjuangin kita gitu loh. Apa ya, pokoknya filmnya sedih banget gitu. Dari situ aku kayak semenjak saat itu mulai makin mendalami gitu ajaran Tuhan gitu, pengen tahu banget lebih banyak gitu. Bingung mau izin ke orang tua gimana kalau selama ini suka ikut ibadah diem-diem dan tanggal 28 ada baptisan. Gak usah bingung kak. Gini, biasakan kita sampaikan apa yang harus kita sampaikan. Kalau misalnya nggak baik kita sampaikan, ya udah kita keep aja gitu loh. Itu kan orang tua kamu yang pasti lebih paham karakternya gitu ya kan. Kalau misalnya kamu ngerasa kayak aduh baiknya nggak usah bilang deh ya, nanti aja, ya udah nggak usah bilang. Aku bukan membenarkan untuk soal baptisan ya, takutnya ntar dikiranya aku ngegiring. Tapi ini kan kakaknya sendiri yang memang sudah punya keinginan untuk baptisan. Aku cuma sharing aja. Jadi waktu itu sebelum aku dibaptis, jujur mama baptisku tuh bilang kayaknya nggak usah ngomong deh Zel gitu loh, biar nanti aja gitu kan, jangan bilang kalau kamu mau dibaptis. Terus aku bilang, tapi aku kayak ngerasa apa ya, nggak nganggep orang tuaku gitu loh. Kayaknya kalau aku nggak bilang mereka bakalan lebih gimana gitu, feeling aku ya. Terus aku juga nanya ke iparku, aku bilang gimana ya sis, bilang nggak ya, ya izin aja, ya bilang aja, walaupun pasti nggak diizinin tapi ya seenggaknya mereka tahu gitu loh. Akhirnya H-2 aku baptisan, aku telepon video call ibuku. Itu belum ngomong soal baptisan awalnya, tapi ibuku udah nangis. Dia bilang pikirin lagi ya, jangan kayak gitu kan. Nah aku karena nggak kuat lihat ibuku nangis, aku matiin telepon, aku pamit langsung bilang ya udah sehat-sehat ya, aku gituin kan. Terus aku WhatsApp bapakku, aku bilang kalau bentar lagi aku mau dibaptis gitu. Dan ternyata mereka berdua nangis. Adikku kirimkan voice note kalau mereka berdua nangis, kaget gitu. Tapi ya udah, di situ aku cuman genggam salibku. Aku bener-bener minta ke Tuhan dalam-dalam, tolong hapus air mata orang tua aku, tolong pulihkan sukacita dalam hidup mereka, tolong biarkan mereka ikhlas walaupun perlahan, tapi tolong bantu saya Tuhan. Aku gitu. Jadi kalau menurut aku soal izin atau enggak itu kamu yang lebih tahu karakter orang tua kamu. Tapi yang wajib kamu lakuin, perdalam ilmu tentang Yesus, tentang Kristus, supaya kedepannya kamu bisa menghadapi pro dan kontra tentang keputusan kamu sekarang. Semangat! Memang ganti keyakinan akan menerima konsekuensinya, tapi kalau sudah dipilih sendiri sama Tuhan, ya nggak bisa kita menyangkal lagi. Bener, ya aku setuju ya. Dan yang paling sering kita terima itu adalah kita dihina sama orang-orang gitu, katanya lu pindah agama, lu sesat, lu calon penghuni neraka, katanya tuh lu bakal disiksa di dalam kubur apa segala macam. Kayak banyak banget deh, pasti kalian paham. Sekarang gini, kita main logikanya aja. Emang yang ngomong udah pernah masuk ke liang kubur, melihat siksa kubur, udah pernah nyaksiin gitu bahwa orang murtad itu penghuni neraka atau gimana gitu kan? Enggak, ini kan belum akhir zaman gitu kan. Terus yang ngomong itu emang udah segimana, jadi kita tuh jangan cekcok atau terkecoh sama omongan manusia gitu loh. Balik lagi, namanya keyakinan tuh yang imani diri kita sendiri. Jadi apa kata hati kita,
apa yang membuat kita teduh, apa yang kita rasa baik kita jalanin, ya udah jalanin gitu loh. Karena pada dasarnya semua agama kan ngajarinnya kebaikan gitu loh. Kalau misalnya kita ngelihat sifat yang kurang baik dari beberapa orang yang beragama, ya itu bukan salah agamanya, tapi memang pribadi merekanya lagi gitu loh. Makanya kita harus bisa tunjukin, oh ini agama yang gue pilih nih, gue harus menjadi orang yang lebih baik ya. Kita nggak usah nuntut lah kita jadi yang paling baik gitu loh, karena kita nggak bisa sempurna gitu, tapi kita bisa tunjukkan kita lebih baik. Karena kan beberapa orang kan pasti tahu dulu kita seperti apa, sekarang kita seperti apa. Jadi fokusnya ke situ aja, memperbaiki diri gitu, untuk membuktikan bahwa apa yang ajaran yang kita terima itu dampaknya baik buat kita gitu. Makanya apa ya, biasain untuk gak terlalu baper nih sama ocehan orang-orang yang gak penting gitu. Ya itu tadi aku bilang, mereka juga kan emang pernah ngeliat orang yang pindah agama terus dia masuk